Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulil Albab. Saya adalah guru kelas 5 di MI Munirul Waton, Kabupaten Tuban. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BED 4 tahun 2025 dari LPTK UIN Syekh Wasil Kediri. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2026 di kelas 5 dengan tema Kisah Teladan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Billahi rabba wa bil islami Dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita absen dulu ya. Adam Al-Fatir, Aisyah Hasna Sofia, Angel Putri Baiti, Akila Salwa Putri Viana, Kalista Najwa Aufam Bayun, Kalisti Najwa Aufam Bayun, Dani Prastia, Hafiz Akbar Al-Habibi, Khadijah, M. Syifaur Rasyad, Muhammad Fatihul Asrar, Muhammad Akmal Rizki Pratama, Muhammad Azizul Ibad. Masuk semua ya? Yeah. Mari kita semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan semuanya berdiri.
pada hitungan ketiga, kita mulai bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bangsaku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Berarti semuanya sekarang sudah hafal semua tentang lagu kebangsaan Indonesia, nggih? Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam materi hari ini, Pak Ulil mau kasih tahu dulu. Materi hari ini kita akan membahas tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum itu, apakah sampean semua mengetahui siapakah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu? Tahu. Nah, coba sekarang saya ingin dengar. Silahkan yang tahu angkat tangan dulu. Nah, Mas Fatih, silahkan. Silahkan berdiri. Siapakah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu? Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dan termasuk Khulafaur Rasyidin yang pertama. Yang pertama. Nah, kita kan sekarang baru mau mempelajari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berarti Saman sudah pernah mendengar tentang Sayyidina Abu Bakar. Di manakah Saman mendengarnya, Mas? Di kisah Nabi Muhammad. Di kisah Nabi Muhammad. Apakah ada lagi yang lain yang tahu tentang Sayyidina Abu Bakar? Tidak ada? Oke. Terima kasih, Mas. Oke. Kalau emang seperti itu, saya akan menerangkan sedikit tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk pelajaran hari ini. Nah, Abu Bakar itu lahir pada tahun ke-3 tahun Gajah, yaitu tahun 573 Masehi. Atau kalau Nabi Muhammad lahir pada tahun keberapa? Pada tahun Gajah keberapa? Tahun keberapa? Ada yang tahu? Nabi Muhammad itu lahir pada tahun pertama tahun Gajah. Kan saat Nabi Muhammad lahir kan ada peristiwa, yaitu apa? Perang gajah. Apa? Perang gajah. Perang Gajah. Gajah saat menyerbu ke
Mana? Ke kota Makkah itu apa? Menghancurkan Ka'bah. Nah, jadi Nabi Muhammad itu lahir pada tahun pertama, tahun gajah. Nah ini kalau Sayyidina Abu Bakar lahir 3 tahun setelah tahun gajah, berarti Sayyidina Abu Bakar itu 3 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad atau Rasulullah. Lalu sekarang untuk memperdalam atau untuk meyakinkan sampean bahwa tentang cerita tentang Sayyidina Abu Bakar, maka akan saya tontonkan sebuah film atau riwayat tentang Sayyidina Abu Bakar. Oke, sebentar. Nah, tentang kisah dari Sayyidina Abu Bakar. Nah, ini. Oke. Nah, mari kita simak bersama-sama untuk menambah pengetahuan kita tentang sejarah Sayyidina Abu Bakar mulai dari hidup sampai menjadi khalifah, sampai menjadi orang yang paling dicinta oleh Kanjeng Nabi. Oke, mari kita tonton bersama-sama. Terima kasih, Abdullah. Oke, mari kita bersama-sama. 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah SAW, ia dipanggil Abu Bakar karena ia sering menjadi pelopor kebaikan. Abu berarti bapak dan Bakar berarti segera atau dini atau awal. Sebab itu beliau selanjutnya disebut Abu Bakar. Sejak kecil, Abu Bakar senang sekali berbuat kebajikan dan hal-hal terpuji. Salah satu sahabatnya berkata, "Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali silaturahim, selalu berkata benar, bahkan menanggung kesulitan orang lain, menolong orang-orang yang menderita, dan menghormati tamu." begitu. Setelah kita tadi bermain bersama, sekarang mari kita kerjakan LKPD-nya per kelompok. Nah, setelah sampean semua mendapatkannya, silakan dikerjakan sama-sama sama kelompoknya masing-masing. Yang kebingungan bisa bertanya juga nggak apa-apa. Jangan lupa juga konsultasi dengan teman-temannya. Nah, ini pekerjaan kelompok ya. Berjalan ke Rasulullah. Jika terlibatnya kamu lakukan adalah
dia baca tapi tak ikut paham. B. Ikut dilakukan karena tidak berhafal. C. Meyakinkan teman dengan input bahwa Rasulullah selalu benar. D. Mengetawakan teman karena tidak tahu kebenaran. Nah, itu intinya berarti bagaimana cara sampean meyakinkan bahwa saat Nabi Muhammad hijrah itu bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu percaya kepada Nabi meskipun orang lain tidak percaya. Bagaimana cara sampean untuk menerangkan hal tersebut? Seperti itu. Ada lagi? Ya. Kelompok 2 apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Sudah paham ya? Kelompok 3 apakah ada yang mau dipertanyakan? Dari soal yang saya kasih sudah paham semua ya apa yang diinginkan? Cara mencarinya dia rangkuman terus nanti diaduk sini. Ada yang mau ditanyakan enggak? Sudah paham? Pertanyaannya? Ya. Kalau masih bingung bisa baca di materi-materinya. Jadi tahu apa saja jawaban-jawaban yang diperlukan di dalam tugas tersebut. Ya. Kalau nggak paham bisa sharing sama teman-temannya. Kalau temannya ada yang tahu bisa kasih tahu. Jadi itu adalah kegunaan untuk bekerja kelompok gitu. Oke, apakah sudah selesai semua? Sudah. Nah, mari kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas yang telah dikerjakan tadi. Silakan maju ke depan. Silakan. Oke, ini. Ya. Aktivitas 1. Soal nomor 1. Kesetiaan. Jawaban C. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di gua Rasul dalam perjalanan hijrah, beliau dengan berani menemani, bahkan rela kakinya digigit hewan berbisa demi melindungi Rasulullah yang sedang tidur. Soal nomor 2. Kedermawanan. B. Kedermawanan B. Beliau menggunakan hartanya yang banyak untuk membeli dan membebaskan Bilal bin Rabah, seorang budak yang disiksa tuannya karena memeluk Islam.
Soal ketiga, kejujuran. Ada membenarkan kebenaran. Jawabannya A. Saat kaum Quraisy meragukan cerita Isra Mi'raj, beliau adalah orang pertama yang berkata jika Muhammad yang mengatakan maka itu pasti benar, karena inilah beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Oke, terima kasih. Dari kelompok 1 telah mempresentasikan yang pertama. Kita tepuk tangan dulu. Untuk tugas yang kedua. Tugas kedua. Nomor 2, banyak orang yang murtad atau keluar dari Islam. Sikap yang diambil, mengajak kembali ke Islam atau memerangi jika membangkang. Alasan agar umat Islam tetap bersatu dan tidak berpecah belah. 3, sebagian kaum menolak membayar zakat. Sikap yang diambil, mewajibkan zakat dan memerangi yang enggan. Alasan, zakat adalah rukun Islam yang wajib ditaati. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Kita semua akan dibacakan oleh Mas Amir. Silakan, tugas ketiga akan dibacakan oleh Mas Aka. Nomor 3, 1, pengusul ide. 2, nomor 3, 1, pengusul ide. 2, penyebab kekhawatiran. 3, manfaat terbesar. 1, Umar bin Khattab. 2, perang Yamamah yang menyebabkan banyak penghafal Al-Quran gugur. 3, Al-Quran tersusun rapi dan bisa kita baca sampai sekarang. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan semua. Kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan tugas kelompoknya. Oke, silakan kembali. Dari 3 materi tersebut, jadinya kita bisa tahu apa saja yang harus kita teladani dari Sayyidina Abu Bakar. Nah, lalu itu yang tadi yang pertama, yang kedua kita bisa mengetahui tantangan apa saja, kesulitan apa saja yang telah dialami oleh Sayyidina Abu Bakar saat memperjuangkan agama Islam. Seperti itu. Nah terus ide-ide dari materi ketiga kita juga bisa ambil ide-ide apa saja yang telah dibuat oleh atau yang telah diusulkan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk kelangsungan umat Islam sampai dengan hari ini, yaitu apa? Mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran sampai dibentuk menjadi satu, menjadi yaitu mushaf atau kitab Al-Quran. Seperti itu. Nah, mungkin dari sini apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya? Ya silakan berdiri dulu. Nah, bagaimana kabar Abu Bakar? Nah, bagaimana kabar Abu Bakar setelah digigit hewan berbisa? Setelah digigit hewan berbisa, lalu kan diludahi oleh Rasulullah. Setelah itu kan nyerinya hilang. Tapi ada suatu riwayat mengatakan bahwa saat menjelang ajalnya atau menjelang wafatnya Sayyidina Abu Bakar, rasa sakit yang dulu yang telah kena hewan berbisa dulu akhirnya timbul lagi atau keluar lagi, dan lalu akhirnya Sayyidina Abu Bakar wafat menjelang akhir hayatnya. Mungkin ada lagi? Tidak ada? Ya, kalau memang tidak ada berarti sudah paham semua ya? Oke. Nah, lalu kesimpulan dari materi yang telah saya terangkan mulai dari awal hingga akhir, yaitu adalah saya menerangkan tentang Sayyidina Abu Bakar bahwa cintanya dengan Rasulullah tidak memandang harta dan nyawa. Kalau sekarang sama enggak memandangnya apa? Harta dan tahta. Nah, itu biasa nih. Kalau Sayyidina Abu
Sayyidina Abu Bakar telah melewati tantangan-tantangan yang sangat berat untuk mendampingi Rasulullah menyebarkan agama Islam. Nah, untuk yang ketiga apa? Berarti yang ketiga adalah dari ide-ide atau dari usulan Sayyidina Abu Bakar akhirnya bisa memunculkan yaitu mushaf atau kitab Al-Quran. Karena apa? Dulu pada zaman pada zaman Nabi Muhammad itu masih ada yang mengingatkan. Tapi setelah Nabi Muhammad meninggal, banyak orang-orang yang hafal Al-Quran, banyak yang meninggal, banyak yang sakit, dan banyak yang terjebak di mana-mana. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan tulisan-tulisan Arab yang ada di dalam pelepah pisang, pelepah kurma, semuanya dikumpulkan lalu dikumpulkan jadi satu. Setelah itu jadilah sekarang yaitu kitab Al-Quran. Bayangkan sampai apabila tidak ada Sayyidina Abu Bakar, bagaimana nasib kita? Apakah Quran masih ada? Nah, saking gemar ini atau saking pedulinya Sayyidina Abu Bakar sampai mempunyai usulan. Nah, mungkin itu saja materi untuk hari ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Sebelum kita mengakhiri atau sebelum kita pulang, mari kita berkemas dulu semua. Oke.